Sip. Mau mundur. Yuk kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini karena jam 10. Sambil menunggu yang lain kita akan mulai ibadah. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita akan olahraga dulu sebentar. Kan duduk terus ya di tadi ya. Yuk kita akan rentangkan tangannya. Putar ke kanan, putar ke kiri, terus ke atas, ke bawah. Masih bisa kan ke atas? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi dikatakan shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita akan satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi ini. Kita akan berdoa. Haleluya. Segala puja syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, para umatmu Tuhan, para pelayanmu Tuhan, datang dengan kerendahan hati mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kembali Tuhan, kami datang bersujud bersyukur Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam hati-hatinya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, itu semua bukan kuat dari kami, mereka semua berkat pertolongan-Mu yang luar biasa. Kau terus memberi kesehatan kepada kami. Kau terus Tuhan memberikan waktu kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, pimpin kami Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan yang belum sampai tempat ini, dalam Kau percepat langkah mereka Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
saja. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan dulu. Kita mau apa? Oma Yesi? Bukan. Iya. Kak Angel. Om Mani maju ke depan. Om Yesi lo terus ya. Iya. Sini tadi lurus sedikit. Oma tengah dong. Tengah dekat pembicara. Dekat cowok kan. Dekat anaknya. Oh ya anaknya. Cucunya. Lewat kalian ke sana. Ya. Mari kita ucapkan Umas dengan semangat. Umas Lewi tegak. Siapa yang tegak? Umas Lewi. Boleh itu. Karena apa? Oma Yesi? Absen ya. Absen dulu ya sebelum kita bersukaria buat Tuhan Yesus, menari, memuji, kita akan absen dulu. Amin. Karena di sini ada spesial hambanya mau melihat ya seberapa banyak sih yang hadir pada pagi hari ini, gitu kan? Ya kan? Jarang-jarang loh hambanya kesini, ya kan? Hambanya dari Kampung Baru, karena jauh kan? Karena susah. Kita hubungi itu susah, padat sekali gitu kan. Ya. Makanya kita harus serius ya mendengarkan ya. Oke. Haleluya. Saya absen dulu. Siapa yang absen dari ini dulu deh? Umas Newton. Yeay. Hambanya hari ini ada 10.000 yang hadir ya. Umas Newton ya. Amin hambanya. Ya. Hambanya ketawa-ketawa amin katanya gitu ya. Menandakan amin gitu ya. Yang kedua, Citraland, yeay. Oh, ada 1.000. Hambanya ada 1.000 yang hadir. Ya. Semangat ya. Yang lainnya gagal hadir. Yang ketiga, GGP ada? Oh, lagi OTW. Macet ya Oma ya? Macet kan? Oke. Yang keempat, Jati Kramat. Yeay. Hari ini 20.000 orang yang hadir ya, pastor ya. Oke. Yang kelima, Mitra 10. Yeay. 20.000 orang hari ini ya. Oke, puji nama Tuhan. Living Word. Oh, masih OTW. Kayaknya masih OTW ya. Lagi macet kan Oma ya? Tadi kan Oma Emma ya lagi macet ya. Oke, dari Restu. Oh macet. Oh ada berapa itu? Oh 3.000 yang hadir. Oke, puji nama Tuhan. Udah selesai. Sudah selesai Pak hari ini. Aduh malu ya hambanya ya. Ada hambanya Kampung Baru kok gak pada datang ya Umas Kampung Baru ya? Dua mobil ya. Oke deh, aku panggilkan ya, kapan dipanggilkan? Tapi yang benar, ya, yang semangat ya, mau dipanggil ya. Oke, Umas Lewi Kampung Baru. Nah, ada 100.000 yang hadir hambanya. Mentang-mentang hambanya pembicara, jadi 100.000 yang hadir ya. Padahal biasanya berapa Oma Yesi yang hadir? 200. Oh 200. Oh lebih besar ya, lebih banyak ya. Oh gitu. Oke, mari kita berdiri lagi. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita datang lagi padamu Tuhan bersyukur. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegangan tanganmu, wajahmu, Yesus,
glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya mau mendengarkan kesaksian dari Oma Sali. Maju ke depan. Mau pakai kursi? Oh, enggak usah. Bisa? Silakan. Sebetulnya loyol. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus kita baik. Amin. Amin. Saya ada kesaksian sebentar sedikit. Pujiannya tetap dulu. Karena ini kaki saya ini tiba-tiba kemarin kan 2 hari ini ikut kul saya fellowship. Itu ke Mega Bendung, nginepnya di Villa Sasuko hari Kamis dan Jumat. Nah saya udah pakai deker ya, udah minum obat, biasanya minum obat yang 50 ml karena mau pergi jauh. Saya minum yang 200 ml, pikir saya supaya sakitnya nggak terlalu nyeri gitu ya, namanya kita pergi jauh. Tapi saya pakai deker pakai apa? Ya biasa aja, karena kan kita ikut kegiatan game segala macam ya. Contohnya ya sampai itu udah mau kedua harinya. Ini kaki kayak bengkaknya, aku mau sama teman San, tadi enggak lah, udah. Nah itu waktu mau pulang itu macet dari puncak itu sampai ke tol Ciawi 3 jam. Jadi kita ketekuk di mobil terus, mobil pribadi sih bukan bis. Ya biar gitu kan rasanya kata pakai kongkrong. Pulang-pulang saya lihat kok nyari saya gitunya bengkak, bengong sekali. Sampai kayak kaki gajah loh, gak ya kiri kanan. Hati saya pikir, aduh gimana nih, masa gara-gara pergi masuk rumah sakit. Saya doa terus, saya urut-urut pakai kaki ya, dan yang ada pura apa. Gak bisa tidur tuh. Jam pulang sampai kan jam 6 sore. Ya jam 12 malam saya lihat udah kempesan, puji Tuhan kata saya. Kempesan sedikit kan kelihatan kalau kempesan nggak terlalu bopong gitu, sampai mau meletus ya. Dia naik kendor gitu ya. Terus sampai pagi dia kendor. Sampai sekarang masih aja tuh, masih sebelah kiri di topokannya tuh. Terus tadi saya bilang aduh Mani, kayaknya di hati aku kalau mau kesaksian dia lah. Udah bisa Bang Omar, bisa dah. Karena Tuhan Yesus, amin. Amin. Jadi saya akan menyanyikan sebuah lagu Lansia siapa yang tidak berguna. Siapa tahu lansia tidak berguna. Siapa bilang ya. Aku sama Sali malah dikit apa-apa. Bilang lansia tidak berguna. Pagi-pagi sembah
Tuhan jujur. Siapa bilang emas hanya hiasan, meskipun Tuhan tetapi perlukan banting tulang sudah sejak remaja. Mesti hujan, mesti panas, tidak masalah. Siapa bilang sia-sia meminta, jangan percaya orang punya setia. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Murid darimu tidak masalah. Biar umur, biar modus, biar butuh harus diukur, tapi umat tetap semangat di hari tua. Tetapi umat tetap semangat di hari tua. Kita tetap semangat ya buat kita. Jangan loyo. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak tuh. Sama Oma. Ya, sama-sama. Hati-hati Oma. Hati dulu, hati. Diberkati dengan pujian tadi, amin. 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 Umas Lewi tetap semangat ya. Amin. Nah, selanjutnya Oma Yesi. Iya. Iya. Oke. Ngomong sepatah dua kata. Siap. Shalom. Mana? Shalom. Keren. Keren ya Pak Gem. Saya mau nangis, tapi nggak bisa nangis. Kenapa? Ada tugas. Jadi harus menunjukkan suka cita. Kita di kantor, saya ditelepon sama anaknya Oma Dami. Kenapa saya yang ditelepon, bukan Pak Gem? Ternyata karena saya koordinatornya. Kenapa bukan Oma Rosi atau Genma? Saya dekat sama keluarga mereka. Seperti itu. Kemarin saya baru tegur dia beberapa hari ini saya ketemu di rumah Oma Aja. Dia minta ikut Golden Night, acara Umas ini yang di PSR. Nama dia sudah kami catat. Tahu-tahu dia WA saya, tidak bisa ikut. Saya bilang kenapa? Karena memang Umas Kampung Baru diprioritaskan karena banyak ya, gitu ya Om Ratna. Makanya gembala kita diundang. Tapi tidak bisa datang karena kesibukannya. Nah, tadi dia sudah siap-siap untuk dijemput sama mobil Oma Rosi, tapi dia lapar. Dia pergi cari makanan dekat rumahnya. Dia jatuh, langsung pergi. Jadi kita Umas Kampung Baru ada kehilangan Umas yang benar-benar aktif, baik di gereja Pak maupun di Umas ini. Mungkin kita nanti habis ada di sini mobil saya, entah mobil Oma Rosi saya nggak tahu, kita akan pergi ke rumah duka karena saat ini masih di rumahnya Jaspi, seperti itu. Jadi kalau mau ada yang mau datang silakan, kalau nggak bisa juga tinggal tunggu nanti di grup ya, karena saya dekat sekali sama keluarganya, sama anaknya, sama suaminya, semua saya dekat. Jadi bantu doa untuk kekuatan karena ini yang urus anak yang musuh, anak-anak yang lain pada di luar kapal ini. Saya hanya minta kekuatan untuk keluarga karena saya juga sampai gemetar waktu dengar, karena baru kemarin saya ngomel sama dia karena nggak bisa datang ke YTP dan hari ini dia pergi untuk siap pergi itu karena dia siap-siap udah rapi tinggal tunggu jemputan, cuma tahu-tahu dia lapar.
Tuh, nggak ada sakit, dia nggak pernah sakit. Ya, dia nggak pernah sakit ya, aktif lagi. Ya, bantu doa. Nah, sekarang saatnya kita bersuka cita. Ayo, Mas Kampung Baru, kita nyanyi. Ada handphone bekas, kalau ada Biasanya soalnya segini. Ya, biasanya sampai tuh Pak Ika. Maksudnya yang tapi sekarang enggak bisa.
Iya baik. Shalom Oma Opa yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Iya. Iya. Salam para umas. Shalom. Shalom. Sukacita, amin. Ya kami dari Jati Keramat. Saya mau ada satu firman Tuhan yang mengatakan di Mazmur 92:15 berkata, pada masa tua pun mereka tetap berbuah segar, gemuk dan segar, gitu ya. Ya, saya percaya setiap kita menjadi umas yang segar, menjadi umas yang sehat, bersemangat dan berbuah di masa tua. Ketika kita bergantung kepada Tuhan tentunya, ya. Makanya kami akan menyanyikan satu lagu Jawa ya, maaf, yang tidak berasal dari Jawa. Ya kan? Ya, Gandol Gusti. Amin. Iya, Gandul Gusti. Haleluya. Iya. Lari-lari nanti Mas. Nadanya agak dikurangi. Nang
Puji nama Tuhan. Gandol Gusti itu pegang Tuhan ya. Ya, kita terus pegang Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus pegang Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati dengan pujian tadi. Amin. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Satu lagi. Oma Emma ada? Oh, tidak ada. Ada lagi? Oh, tidak, ini siapa? Ada. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan segala pujian syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji membesarkan namamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dalam persembahan ini kami menjadi berkat, diberkati menjadi memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan sukacita. Maaf ya oma-oma, Bapak, karena hari ini juga tadi jam 2 pagi apa saya meninggal dunia juga, dipanggil Tuhan umur 80-an. Dia kena stroke udah lama. Kokoknya papi kan 3 bersaudara, jadi ini yang pertama gitu. Dia jadi apa sih namanya, om ya, Pak Tua ya. Ya, tadi Pak D barusan disuruh gabung gitu kan, info suruh gabung. Jadi besok saya akan pergi ke Banjar Pangandaran, adanya di sana. Jadi setelah ibadah saya langsung ke sana. Ya mohon dukungan doanya biar kami terus diberi kekuatan. Gandol Gusti. Makanya saya tetap sukacita meskipun apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan. Saudara boleh berdoa masing-masing. Mari mengucap syukur sama Tuhan sebab Dia baik. Tuhan yang memberikan waktu buat kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara
melewati banyak tantangan. Saudara sudah melewati banyak pergumulan. Saudara sudah melewati banyak rintangan. Tapi satu hal yang Tuhan terus pegang, Dia terus jagai saudara, Dia terus berikan kemenangan sama saudara. Banyak musim sudah lewat saudara, tapi janji Tuhan ya dan amin. Dia bilang, sampai putih rambutmu aku Tuhan tetap gendong. Dan Tuhan akan jaga sampai kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan hati kami menari, pulihkan hidup kami, pulihkan jiwa kami, pulihkan seluruhnya untuk Tuhan. Pulihkan Tuhan. Saudara boleh berdoa, mari masing-masing berdoa. Pulihkan Tuhan. Sebab cuma Tuhan yang sanggup memulihkan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kepada Yesus. Pulihkan dan hadirat-Mu itu memulihkan hati kami, memulihkan jiwa kami. Ya Allah, hadir di tempat ini, jamah kami, jamah hati kami. Terus sembah Tuhan, Roh Kudus, pegang tangan kami. Kami mau bilang hari ini, kami mau komitmen, kami mau berjalan di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan Yesus segalanya. Kami mau bergantung pada Tuhan. Kasih yang terbaik sama Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari lebih lagi. Akan pernah membawa biar hatimu tertuju pada Tuhan saudara. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku ini korban syukur kami. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita berdoa, mungkin dari kami Tuhan,
Tidak banyak kami persembahkan untuk Tuhan seperti orang lain. Kami tidak punya harta yang banyak untuk kami persembahkan. Kami tidak punya tenaga yang lebih untuk kami persembahkan di masa tua kami. Kami ingin mempersembahkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Hati pikiran kami yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Dan semua yang kami lakukan pagi siang ini di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan berbicara lewat hamba ini Tuhan. Dan ajari kami, telinga mata rohani kami dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Dan menyembuhkan, memulihkan, memberkati kami. Demi satu nama, pemilik hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Semua sehat ya, amin ya. Nah, Bapak Ibu, saya tadi duduk terus saya search ya. Ada namanya, kalau di Jepang kodokushi. Kodokushi itu adalah, mungkin Bu Betty tahu nih. Iya bukan. Kodokushi itu adalah kesepian Bapak Ibu. Jadi ada orang mati karena kesepian, kesendirian gitu. Nah seperti itu ya. Artinya Alkitab bilang gini, tidak baik manusia itu seorang diri. Ini bukan cuma berbicara anak muda harus menikah cari pasangan, bukan. Tapi kita nggak bagus kalau sendiri. Nah beberapa dari kesehatan Bapak Ibu bilang gini, fakta medisnya kalau kesendirian ini sebelum firman ya, ini sebelum firman belum masuk situ. Fakta medisnya kalau orang sendiri itu yang pertama tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Kalau sendiri Bapak Ibu, terus sistem imun tubuh turun, depresi berat, bisa juga demensia. Kalau sendiri, ya. Makanya Tuhan bilang gini, Tuhan akan memberkati. Dimaksud dengan gini, sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman duduk diam rukun bersama gitu. Nah dalam kebersamaan saudara pasti sukacita. Tadi kan saya masuk ya happy, nyanyi. Saya pasti saudara akan happy ya di sini ya. Nah tapi kalau nanti pulang ke rumah, mulailah sendiri, scroll handphone, capek juga jari kan, sampai pegal gitu. Lihat sana, lihat sini, ya mentok juga. Tapi kalau ada teman ngobrol berdua, ya itu lebih happy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah artinya Bapak Ibu ya harus ada komunitas ya, ada teman. Minimal Bapak Ibu punya teman. Banyak kok kayak di Lewi ada beberapa ya jemaat sampai pergi beberapa hari kita nggak tahu karena sendiri gitu. Nah banyak terjadi begitu. Nah dulu ada pendoa di sini juga seperti itu, setelah 4 hari 3 hari baru ketahuan sama orang karena udah nggak enak gitu. Nah karena akibat sendiri, makanya punya komunitas ya. Kalau punya grup ya seringlah komen-komen di grup supaya tahu oh lampu masih ada gitu. tapi kalau nggak komen mana nih kayaknya gitu. Kayaknya hilang gitu. Kalau ada temannya nggak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri kan, loh nggak ada teman, nanya ke siapa gitu. Di grup nggak aktif, nah gitu Bapak Ibu. Nah seperti tadi saya lagi duduk tiba-tiba oh iya sungguh alangkah indahnya kalau masa tua kita punya komunitas, ada ibadah umas begini, ada kul umas, nah gitu Bapak Ibu ya. Nah kita mau masuk ke sini. Ini firman Tuhan 1 bulan ini Bapak Ibu sudah pasti dengar 3 bulan ya. Belum lagi kul 3 kali, 6 kali, belum lagi acara-acara lain, mungkin 10 kali kita dengar, minimal 5 kali kita dengar ini. Saya akan jelaskan mungkin dari sisi sederhana, berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ayatnya kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita adalah garam. Kita ini adalah garamnya. Bukan kamu menjadi garam. Kalau menjadi garam, kita contohnya batu diubah jadi garam. Tapi bukan, kita memang udah apa? Udah jadi garam, kita sudah jadi terang. Nah, next slide. Kita adalah garam dunia. Berikutnya, kita mencepat aja karena udah lapar saya. Saya yang lapar. Nah, Matius 5:3 bilang ini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah? Dihasilkan tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini terjemahan Indonesia Sederhana edisi 3.4. Ini tidak dirubah, ini terjemahan lainnya. Kamu ibarat garam dunia, bila kamu memberi pengaruh yang baik. Kita dianggap orang jadi garam kalau kita memberi pengaruh yang baik. Garam memberi rasa bagi makanan. Ya tujuan garam ngasih rasa ya. Kita buat manisan aja harus ada garam. Buat gula aja harus kasih garam
supaya rasa gulanya itu strong Bapak Ibu. Iya, strong, gurih kalau bahasanya. Terus hendaklah kamu menjadi seperti garam. Kalau kamu tidak memberi pengaruh yang baik, kamu sama seperti garam yang kehilangan rasa. Jadi apa artinya tawar? Tawar itu ketika kita tidak menjadi pengaruh yang baik. Bapak Ibu, garam itu bisa tawar nggak? Garam itu nggak bisa tawar karena sifat garam itu alamiah. Bapak Ibu mau simpan bertahun-tahun nggak akan tawar. Kapan dia tawar? Ketika Bapak Ibu nanti campur satu ember air, itu nggak ada rasanya. Tapi garam itu ada, cuma tidak terasa. Makanya kita bilang belum sini Kak tadi. Nah, kalau kamu tidak memberi pengaruh yang baik, kamu seperti garam yang kehilangan rasa, jadi tawar. Garam seperti itu tidak berguna lagi, hanya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Next. Apa garam bisa tawar? Next. Rasa garam asin adalah alamiah. Contohnya tadi, kalau kena air yang banyak, garam sesendok, air seember, nggak ada rasanya. Terus kalau dicampur bahan lain, garam dikit dicampur gula 5 kilo, nggak ada rasanya. Nah, Alkitab bilang ini 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak. Artinya apa Bapak Ibu? Garam sedikit, terus airnya banyak. Kadang-kadang gini kan, kita sendiri orang Kristen nih, ketemu dengan dunia yang aneh-aneh lah. Akhirnya apa? Lama-kelamaan sifat kita sama. Lama-kelamaan gaya kita sama. Lama-kelamaan gaya bicara kita sama. Tadinya itu kita berdoa nih, kalau sendiri doa. Kalau ketemu sama orang cool, ngomongnya kan nggak bisa shalom gitu. Kalau udah ketemu orang lain, awalnya kan risih. Tapi lama-kelamaan jadi ngikut-ngikutan. Makanya Alkitab jelas bilang, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya kita sering puasa karena ikut lingkungan cool, lingkungan umas. Tiba-tiba lingkungan yang lain diajak ke sana, nggak enak nih. Mumpunglah sikat, sampai sana sikat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mau doa berjam-jam di rumah, tapi ketika kita dilempar ke tempat pergaulan yang buruk akan ngikut saudara. Nah, orang-orang bilang gini, kalau kita nggak perokok nih, tapi gabung ke 4 orang perokok, nanti 2 bulan lagi kita akan menjadi orang kelima. Kalau kita nih nggak suka main game atau main judi, tapi gabung ke 5 orang main judi, lama-kelamaan kita ngikutkan. Gimana sih? Gampang kok. Ngikut. Ya, awal-awal nggak pakai uang kan? Main-main dulu. Mumpung belum mulai ya main-main. Lama-kelamaan ngikut, benar ternyata saya bisa. Oh itulah. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi percuma kita ikut doa, ikut kurs semua, kalau nanti ke dunia nyata, ke rumah kita ujung-ujungnya sama juga, nggak ketemu garamnya Bapak Ibu. Makanya kita bilang, kamu nggak punya rasa karena nggak punya pengaruh yang baik. Kalau kita mau buat pengaruh yang baik di lingkungan yang banyak, nggak kena Bapak Ibu. Kita sendiri, orang banyak, kita dikucil lah, sok suci lu oma sok benar aja gitu. Kita langsung ciut kan. Kalau anak muda sok kudus lu, sok benar lu, gitu aja, sok pendeta lu gitu. Aman. Ya udah deh, ngikutlah gitu. Nah, next slide. Maleakhi 3 bilang gini apa? Kamu akan melihat kembali perbedaan orang-orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya gini Bapak Ibu, kita kan tadi bukan menjadi garam, tapi kita apa? Kita garam itu sendiri. Nah, dari awal Alkitab bilang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada gambar Kristus, karakter Yesus, ada sifat 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu yang dirasain orang. Nah, makanya kita bilang Tuhan sudah kasih perbedaan antara orang yang benar dan fasik, orang yang beribadah. Kita ibadah nih, pulang dari sini naik angkot umum, kita ketahuan loh, umat Kristen ya, kau tahu? Dia beda dari Oma nih buka baju nih, ganti pakai baju hari-hari, naik angkot ketahuan. Oma dari gereja ya? Enggak, baju saya gini. Tapi Oma Kristen ya? Ketahuan lalu. Karena Tuhan bilang, Tuhan berikan perbedaan dengan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kita kan, saya kan guru ya, anak-anak baru masuk, ketahuan kadang. Rapi ini anak-anak baru masuk, wah ini Kristen nih langsung pray. Kamu gereja di mana? Loh kok nggak tahu? Tahu Bapak Ibu, dari wajah itu ketahuan. Karena kita dikasih
kasih, sukacita, damai sejahtera ada Tuhan taruh. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan nih. Keluaran 9:4 dan apa? Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Orang Israel kan mengenal Tuhan, Mesir tidak mengenal. Orang Israel beribadah kepada Elohim, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Yahweh. Orang Israel, orang Mesir tidak. Makanya kita bukan cuma pribadinya yang berbeda, tapi harta bendanya pun dibedain loh. Ternaknya pun dibedain, usahanya. Ini usaha siapa kok beda ya? Kok berhasil ya? Itu usaha pendoa, itu orang Kristen itu yang usaha gitu. Beda loh. Tapi usaha yang lain kan ketahuan. Masuk, gak enak cuacanya nih. Suasananya gak enak. Nah, Tuhan sudah ngasih perbedaan. Next. Apa guna garam Bapak Ibu? Nah, garam ternyata buat tubuh kita itu untuk jaga cairan. Menjaga cairan, ngatur keseimbangan air supaya tidak dehidrasi. Tubuh kita butuh air. Untuk syaraf dipakai buat mengisi sinyal listrik ke otak, pencernaan, bahan baku asam lambung. Nah, untuk makanan tadi penyedap, pengawet, untuk buat teksturnya, kalau buat kue kan gak ada garamnya, teksturnya nanti beda. Terus buat kebutuhan rumah pun harus ada di bajaringan itu dikasih garam supaya gak gampang karatan. Es batu zaman dulu, es yang keliling-keliling dikasih kiri kanannya garam supaya gak gampang cair atau titik bekunya tetap buat bersih-bersih. Kalau kotoran susah hilang, kasih garam sama cairan pembersih itu cepat hilang. Nah, kebutuhan harian menurut WHO nyaranin kita 1 sendok teh garam atau 5 gram per hari. Berapa? 1 sendok teh atau 5 gram. Kebanyakan darah tinggi, naik tanduk naik. Kalau kekurangan hipotermia, pusing, kurang garam. Ternyata garam itu perlu. Artinya gini saudara, saudara dan saya diperlukan dunia. Kalau nanti kita kebanyakan terlalu asin, ya nanti merebadai juga ya, berantem ya. Sering ya, satu gereja berantem, keasingan mungkin. Ya kan, recok lah gara-gara apa. Tapi kalau kurang juga, ya jadi gelap. Next. Nah, sebagai orang percaya, fungsi kita apa? Memberi rasa. Hidup kita harus bikin dunia jadi punya rasa. Hadirat kita bikin suasana lebih baik. Jujur, penuh kasih, jadi apa? Pembeda dari yang hambar. Terus gak ada gosip. Jangan sampai gini. Dengan adanya kita, contohnya nih, maaf ya, diangkut. Situ jangan angkat, jangan ikut dia, kenapa? Aduh, ribut deh kalau dia ikut gitu. Oh, pusing deh kalau om itu ikut pusing. Berarti di sini kalah ya, di sini kalah berarti. Sini kalah, apa ini? Mengawetkan. Kita dipanggil buat ngawetin. Nilai-nilai baik, nahan yang rusak moral. Ada orang udah mulai stres, udah mas semangat ya, ayo ikut doa, saya doain. Tadi udah mulai mundur dari Tuhan, mulai apa? Nyerahlah. Dengan adanya kita udah semangat ya, mau ikut kuliah, mau ikut ibadah nggak? Jadi semangat. Jadi penghalang pembusukan. Tadi sama anaknya, gue benci sama aku, pokoknya gue akan maki-maki. Ketemu kita, jangan oma. Tugas kita kan besarin mereka udah nikah ya udah. Itu sampai tanggung jawab kita. Akhirnya dia punya pengharapan. Apalagi menyembuhkan, membersihkan. Nah, kalau luka kan sebelum dioperasi kasih cairan ada garamnya juga supaya steril. Tadi bersihin kotoran juga. Nah, kalau kita belum di sini, coba dipikirin. Kita punya rasa loh Bapak Ibu. Kita punya rasa. Iya. Kita masing-masing punya rasa loh. Rasa yang dibawa sejak kita bertumbuh. Contohnya gini, Om kan pernah dengar ya, contohnya, aduh saya telat nih gara-gara nungguin, contoh si Budi nih gitu. Terus temannya bilang, oh si Budi sih ditunggu, dia memang begitu, kayak nggak tahu aja si Budi gitu. Artinya orang udah tahu rasa si Budi sering telat gitu, ya. Terus Bapak Ibu cerita ke orang, ngobrol, curhat, tiba-tiba bocor ke yang lain. Terus, aduh, habis gue kenapa? Gue cerita sama siapa ya? Si A. Tapi dia cerita ke lain. Baru udah janji loh. Oh masih salah cerita sama si A. Dia memang begitu gitu. Kita udah punya rasa masing-masing dan orang tahu itu. Nah pertanyaannya, apakah kita mau dikenal dengan rasa itu atau rasa yang dari Tuhan? Next.
Berpulang kita. Kita adalah tadi garam ya, yang kedua adalah terang dunia. Ayatnya adalah Matius 5:14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lain Kak, next. Terjemahan lainnya bilang gini, kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit yang bercahaya pada malam hari. Kita ini ternyata seperti terang yang ditaruh di atas bukit. Jadi dari manapun orang lihat, kontrakan kiri kananmu lihat loh, si Oma belum keluar, tapi dia nggak mau ngomong, tapi dia lihat, orang lihat Oma tiap hari nyapu, Oma lihat tiap hari main-main handphone di situ, Oma lihat kita seperti apa loh, terang di atas bukit, semua orang lihat. Kalau di komplekmu kenal Oma ini nggak? Oh iya kenal, karena padahal kita nggak pernah kenalan, tapi orang lihat kenapa? Karena kita adalah terang seperti ditaruh di atas gunung, dari manapun dilihat orang. Nah seperti itu. Artinya kita nggak bisa sembunyi loh. Wah, buat dosa sembunyi-sembunyi. Ketemu Bapak Ibu. Ketemu kita di mana aja. Loh, kita nggak bisa sembunyiin dosa loh. Nanti ketemu. Saya udah pergi, saudara, kita pergi Kalimantan. Wah, di sini nggak ada Mas Lewi nih. Aman, happy gua. Suka-suka di sini. Ketemu di sana Mas Lewi. Selesai. Tiba-tiba ada foto di sana. Kirim ada teman lo. Ini kan teman saya, kok kenal sama lo? Itu temanmu, dia orang Cikumur. Kok tahu? Makanya orang sebenarnya. Ternyata dunia tidak seluas apa? Kelor. Karena kadang-kadang teman kita lahir ketemu di mana, ketemu aja. Nah artinya kita seperti kota di atas bukit yang bercahaya pada malam hari lagi saudara. Next. Nih, ini terjemahan yang sama. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu, nah kita akan jadi terang kalau apa? Baik cara hidup kita. Seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidup saudara dan saya menjadi teladan terlihat bagi semua orang. Wah, Oma itu baik banget loh. Iya dia sama cucunya sama ini baik. Ketemu, oh iya, Oma itu baik. Saudara baik itu nggak harus memberi ya. Ketemu orang tukang sapu, pagi mbak, oh iya pagi. Dia akan anggap nanti kita orang baik. Kenal ya, oh iya itu Oma itu tiap hari sapa saya. Oh dia kayak kita nih, kita jalan disapa tiap hari, kita akan kenal ya. Oh, Opa itu baik banget loh tiap hari nyapa. Ibu itu baik banget tiap hari nyapa. Padahal cuma nyapa, kita bilang apa? Baik. Nah, menjadi teladan terlihat bagi apalagi kalau kita kasih ST kan, ST Solo kan. Terbaik ini Oma gitu. Nah, artinya kita harus apa? Dari cara hidup kita orang lihat bahwa kita adalah garam dan terang. Next. Demikianlah hendaknya, ini ayat yang sama terjemahan Indonesia edisi 4. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain, artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat sehingga waktu orang lain melihat teladanmu mereka memuliakan. Nah, tujuan utama hidup kita ini saudara. Kita hidup, ending dari semuanya orang memuliakan Tuhan. Kita kan apa? Garam kan? Garam buat apa? Tuhan suruh kita garam supaya apa? Supaya orang memuliakan Tuhan. Tuhan suruh kita jadi terang supaya apa? Kan orang lihat, wah Oma itu keren loh, orang Kristen ini hebat loh. Memang orang Kristen itu hebat loh. Yang dimuliakan Kristus gitu. Coba, orang Kristen mah payah, hancur-hancur juga, orang Kristen mah nggak jelas gitu. Kan yang tidak dimuliakan jadi Bapa kan. Makanya inti dari semuanya adalah Bapa kita dimuliakan. Bapak Ibu, kita hidup, lahir, sekolah yang benar, nikah yang benar, punya suami, punya istri, punya rumah semuanya. Kalau tidak memuliakan Bapa di surga, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Nanti kita selesai pulang kemana? Tuhan bilang, kamu udah jadi garam terang nggak? Tuhan suruh kamu jadi garam. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu. Nanti yang dicek kan, kalau orang lain kan amal dan ibadah kan. Nah, kalau kita apa coba? Kebaikan. Kita terima kasih supaya kasih itu kita sebarkan buat yang lain. Next. Dua set lagi Bapak Ibu. Berapa makan kita? Yang tiga. Puasa ya, puasa ya. Puasa. Hal sederhana yang kita lakukan adalah, nah ini sederhana aja gini. Next slide-nya. Nih. Oh ini, maka Yesus berkata kepada orang banyak, oh ini belum sederhana. Ini sambungan terang tadi, saya belum pindahin. Nggak apa-apa ini Kak ini.
Nah, supaya kita jadi terang gimana caranya Bapak Ibu? Yesus bilang ini, akulah, gak usah pakai ini ya, saya udah kencang kan? Nah, kata Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, supaya jadi terang, bukan kita pura-pura baik ya, bukan pura-pura nolong orang. Kalau kita pura-pura nolong orang, batasnya 3 kali Bapak Ibu. 1 kali, tapi jangan kau coba 3 kali. 3 kali selesai kan gitu. Batas manusia 3 kali, tapi batas Tuhan enggak. 70 kali, 7 kali. Makanya bilang gini, supaya jadi terang, akulah terang dunia, kita harus mengikut Kristus, mengikut Tuhan. Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi akan mempunyai terang itu keluar Bapak Ibu, supaya kita mempunyai terang hidup. Nah, Yohanes 9:5 bilang gini, selama aku di dunia ini, aku adalah selama Yesus dunia jadi terang. Dia terangkan ke surga, terang itu menjadi bagian kita. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi sederhana gini, gimana caranya supaya kita jadi terang, jadi garam? Melekat sama Tuhan, hidup intim sama Tuhan. Nanti karakter Kristus yang keluar dari hidup kita, ya. Kalau kita mau tolong-tolong orang, banyak orang nolong dari kecil, keluarga yang ditolong kan, sekolah, kuliah, sarjana, kerja, sukses. Terus datang, tidak pinjam dulu, anakku udah sukses. Itu anakmu tadi gue yang tolong dulu, yang gak ingat ya gitu. Karena kasihnya itu udah beda. Supaya nanti kalau dia berhasil, saya dapat imbalan. Bukan kasih Kristus lagi. Tapi kan Kristus itu memberi tanpa pamrih saudara. Nolong aja, nolong. Pokoknya nolong aja. Itu terbentuk dari kedekatan kita sama Tuhan. Sinar itu terbentuk dari kedekatan kita sama Tuhan Bapak Ibu. Next. Nah, apa harus kita lakukan? 2 ayat lagi. Usahakanlah melakukan yang baik untuk kota tempat pembuanganmu, berdoalah untuk Tuhan demi tempat kotamu tinggal, sebab jika ada damai sejahtera di kota itu, kamu juga ada damai sejahtera. Saudara, bagian kita adalah gini, saya nggak bisa lagi berbuat baik, nolong orang, udah terbatas, saya jalan aja udah pakai alat gitu kan. Tapi kan kita masih bisa berdoa Bapak Ibu ya, masih bisa apa? Berdoa untuk kota tempat kita ngontrak, kita tinggal, kita usaha, anak kita tinggal, kita berdoa. Kalau kita berdoa, terus kota itu diberkati, Alkitab bilang, kalau kota itu makmur, saudara kan? Makmur. Saya selalu bilang, kalau kita jualan di mana? Di Pik, di mana lagi? Kelapa Gading, jual gorengan, nggak mungkin 2.000 kan? 5.000. Karena tempat itu makmur saudara, orang pun punya uang untuk beli. Coba kita beli di daerah Jonggol sana. Kalau saya beli, Mang, sabraha gorengan 5.000 kilo, kilo nggak jadi Bang gitu. Tapi kalau ada uang berapa? 5.000 kilo, kok murah Bang? 5.000 gitu, gaya. Karena tadi, kalau kita makmur, orang juga ngalami makmur, ya. Parkir nggak mungkin kasih 2.000, saudara lagi punya uang banyak, kasih 5.000, nah gitu. Makanya Tuhan itu bilang, kalau tempat kontrak di mana kamu tinggal, di mana kamu usaha, diberkati, ya kamu pun diberkati saudara. Jual pecel, banyak yang beli. Kenapa? Semua punya uang. Coba kita jual pecel, orang pengen tapi nggak punya uang. Enak banget, apa pecel mami ya? Tapi mau beli nggak ada uangnya. Akhirnya ya gitulah. Kita usaha cuma laku 5. Ya berusaha semua kan. Makanya Tuhan bilang, berdoa buat kota itu. Kalau kota itu makmur, saudara juga akan makmur. Next, terjemahan lain. Habis ya? Kok habis cepat sekali? Atas lagi. Nah, usahakanlah melakukan yang baik untuk kota tempat pembuanganmu, berdoa kepada Tuhan demi kota tempatmu tinggal, sebab jika ada damai sejahtera di kota itu, kamu juga damai. Kalau tempat itu damai, coba kita tinggal daerah orang jahat dan narkoba, tiba-tiba tidur ada suara tembakan, ribut, karena nggak damai kan? Kenapa? Ketangkap si A, anak si B ketangkap, anak si. Ya makanya tugas kita berdoa ke kota itu supaya anak-anak di situ diberkati, baik semua keturunannya baik, kita pun kan baik. Ketemu kita, halo Oma. Nah, tapi kalau dia penjahat ketemu kita,
Oma ini punya apa ya di dalam dia? Oh lihat Oma, pintunya kebuka nggak? Kebuka dikit habis gas kan gitu kan? Daerah Medan ada saudara, daerah Medan jual mie ayam nih, kasihnya ayam, pulang-pulang gasnya udah hilang. Iya, pagar gak ada yang aman di sana, kebongkar pagar, karena ada satu tempat yang memang narkoba di sana kan. Ya apa yang dijual? Pagar besi itu bisa hilang, digergaji, habis. Nah, gitu. Makanya Tuhan bilang berdoa buat tempat itu. Kalau tempat itu damai, lo kita lupa kunci pintu juga aman. Pergi kunci yang nggak dikunci nggak apa-apa lah. Coba kalau bapak ibu pergi keluar rumah nggak kunci pintu, udah di tengah jalan balik, pintu belum dikunci nanti hilang, nggak damai kita. Naruh motor nggak damai, takut hilang. Di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Naruh mobil takut hilang, nggak damai karena tempat itu nggak damai. Makanya Tuhan bilang berdoalah, usahakan. Usaha itu apa saudara? Usaha itu melakukan loh. Tadi kita kan usaha itu lakukan sesuatu, dipaksa, paksa dirimu untuk berdoa untuk kota itu. Paksa bangun berdoa, Tuhan berkati tempat ini, berkati. Saya bilang kemarin di kuliah, kalau kita kontrak doakan, Tuhan yang punya kontrakan diberkati. Kalau tiba-tiba diberkati, terus resikonya gini, jadi berkati kan, kontrakannya akan dibongkar lah gitu. Karena udah punya uang dia banyak. Nah tapi saya percaya gini, kita nih punya kontrakan, tiba-tiba orang kontrak tempat kita, kan kita kerasa, sejak si itu ada, kok jadi penuh ya, cepat penuh ya kontrakan gitu. Kok sejak Oma itu kontrak di situ lebih bersih ya, lebih aman ya. Nah, mereka tahu loh. Saya punya teman udah 18 tahun kontrak daerah Cikeas cuma 300.000. Enggak naik terus. Enggak naik. Saya nggak tahu sama oma yang punya. Nggak naik, cuma saya nggak naik gitu. Emang dia rajin ya. Dia tukang memang. Kalau ada yang rusak dibersihin, dibenerin gitu. Nah itu, usahakan kesejahteraan kota. Nggak naik kontrakan di Bapak Ibu. Yang lain udah naik, gonta-ganti orang, dia di situ terus. Nah, itu bukan orang Kristen loh. Tapi Alkitab jauh-jauh hari udah bilang, berdoalah buat tempat itu. Di mana kamu tinggal aku buang. Kalau tempat itu makmur, kamu makmur. Tempat itu damai, kamu damai. Oma itu damai. Tiap hari Oma ini ngasih makanan. Sama ini Edi namanya. Tiap hari ngasih makan, cuma dia nggak makan. Dia saya nggak enak, takut saya gitu. takut sisa. Nah, takut sisa makanannya. Kenapa mau makan? Pokoknya saya nggak pernah saya makan ada dia. Kecuali buah dikasih itu saya makan. Tapi kalau makanan, saya nggak mau makan gitu. Ya mungkin oma ngasih makanan takut kotor mungkin dia ya. Tapi itu oma itu baik-baik sama dia. 16 tahun nggak pernah naik kontrakannya, 300.000. Sekarang udah 700 itu. Dia nggak pernah naik. Itu karena dia lakukan bagian dia. Dia bukan orang Kristen, tapi dia jadi contoh lah di situ. Ada yang bocor, dikerjain dia, dibenerin. Kan senang dia kontrakan kan? Nah gitu, dibersihin. Saya ngekos di Ciputat kemarin. Aduh, anak kampus semua, anak pelajar kotor sekali, bau busuk semua. Ini anak milenial kacau saya pikir. Bau sekali Bapak Ibu, berantakan semua. Kompor hilang dibuang aja gitu, rusak dikit dibuang. Ya seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita sejahtera, tempat di mana kita tinggal, ya kita juga dapat ya. Next satu lagi. Satu lagi abis ini ada. Nah, ini yang utama. Ini yang penting, Tuhan memberkati. Bang musik lah. Kita mudah-mudahan. Musik. Bapak Ibu sederhana ya. Lakukan bagian kita. Tadi saya udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara masih punya suara untuk berdoa, punya tangan untuk dilipat berdoa, itu lakukan. Nah, jangan terlalu banyak apa ya yang kita harapkan, tapi kita nggak punya aksi ya. Saya selalu bilang gini Bapak Ibu, kalau kita nih ditanya Tuhan, apa alasanmu aku berkati kata Tuhan gitu? Apa alasan gitu coba? Mau naik nih, Tuhan mau diberkati, terus bilang, apa alasanmu mau diberkati? Terus saya kira, kalau kita kerja moyo, Tuhan saya udah kerja, sus apa? Kerja keras, oh ada alasan. Oh ya memang layak diberkati gitu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, minta dikasih berkat, minta dikasih sehat, kita pun nggak jaga makanan, nggak olahraga, terus alasannya apa gitu? Itu logika saya. Nah, tapi kalau kita udah olahraga, jaga makanan Tuhan, buat saya panjang umur, diberkati buat semua, Tuhan punya alasan. Iya, kamu udah olahraga, kamu bangun tiap pagi, apa bersih-bersih semua, ada alasan Bapak Ibu.
Ya, Tuhan saya kepintaran, tapi nggak mau belajar, kan nggak punya alasan. Tapi dia belajar, tapi yang ngerti dia doang. Tuhan saya kepintaran, tiap hari belajar 2 jam. Tuhan punya alasan memberkati anak ini gitu ya. Sakit Tuhan saya sembuh, tapi semua dimakan, nggak pernah olahraga, nggak pernah gimana. Tuhan saya mau sembuh. Apa alasan Tuhan berkati kita? Saya selalu sederhana aja. Alasan Tuhan memberkati kita apa? Kalau kita nggak lakukan, ingat ya, Tuhan selalu melakukan mujizat tergantung dengan iman kita. Kalau Tuhan Yesus datang ke sini, semua kita diberkati nggak? Belum tentu Bapak Ibu. Tergantung iman kita. Iman kita apa sama Tuhan? Tuhan selalu bilang gini, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Orang buta bilang, Tuhan rabuni supaya dapat melihat, jadi seimanmu. Di Nazaret Alkitab bilang, Nazaret tempat Yesus lahir, dibesarkan. Ketika dia datang ke situ tidak ada mujizat, cuma 1 mujizat. Tempat kampungnya loh, kenapa Bapak Ibu? Karena tidak percaya. Dia bilang, ini kan anak si Yusuf, ini kan tukang kayu, ini yang benarin kusen rumah aku kemarin, ini yang kemarin yang bongkar dapur begitu. Dia tahunya Yesus tukang kayu, gak punya iman bahwa dia di tempat lain semua orang diberkati Tuhan. Orang mati bisa bangkit, orang buta, lumpuh, pendarahan semua bisa sembuh. Tuhan bilang gini, apa yang hendak aku perbuat? Rabuni, anakku mati. Coba ucapkan sepatah kata aja, dia sudah akan sembuh. Tuhan bilang gini, ibu, imanmu besar, jadilah sesuai imanmu. Anakmu sudah sembuh. Kenapa anaknya sembuh? Karena iman ibu ini Bapak Ibu. Saudara gereja punya iman. Iman saudara apa? Supaya anakmu A, B, C, supaya kesehatanmu, supaya rumah tanggamu, supaya semuanya punya iman sama Tuhan. Datang ya Bapak Ibu. Datang punya iman. Tuhan, minimal ceritalah. Tuhan, saya mau happy masa tua saya mau bahagia, saya mau umur panjang, saya mau pelayanan, saya mau bisa gerak, cinta sama Tuhan. Nanti Tuhan bilang, Tuhan perhitungkan iman kita. Tuhan punya alasan berkati kita. Tapi kalau datang cuma manas-manasi bangku, kalau saya sih jujur ya, mending jangan datang. Saya jujur ya. Tapi datang punya minimal saudara curhat, Tuhan, cerita sama Tuhan, saya lagi kesel sama oma ini, tadi diangkat gini, cerita dia apa saudara? Cerita, nanti saudara selesai doa, saudara happy. Ya, saya selalu ibaratkan gini, ada orang stres, punya banyak masalah, ketemu sama psikiater ya, psikolog ketemu, ngobrol lagi berdua nih, ngobrol. Kan psikolog nggak boleh ngomong banyak kan, dia cuma dengar ya. Yang ini, yang masalah ngobrol, sampai nangis cerita. Terus psikolog bilang gini, ya udah Bu ya, sabar, nanti pasti buat kok. Itu doang, nggak didoain, nggak ngomong apa-apa, nggak dikasih 5 kunci supaya berhasil nggak. Sabar ya, pulang dia happy nggak? Kenapa dia happy? Suaminya bilang gini kok, anaknya bilang sabar ya Ibu ya, marah-marah kok anak isu bilang sabar juga sama. Kenapa dia happy? Karena dia cerita, curhat semua. Udah dia ceritain semua, dia akan cabutin. Pulang dia happy kan? Lega di situ kan? Lega. Nah gitu. Makanya datang sama Tuhan, cerita, curhat, ambil momen ngobrol. Tuhan cerita aja. Saya ngambil momen itu, datang ngobrol. Tuhan saya begini Tuhan. Terima kasih, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti kasih kemampuan saya melewati semua ini. Udah happy. Pulang-pulang kan ketemu masalah. Tadi doa kita apa? Tuhan pasti kasih kekuatan kita jadi semangat lewati. Ya. Jangan lupa kalau kita bilang berdoa dengan ucapan syukur. Jangan cuma doa. Tuhan berikan ini, amin. Beda sama gini. Tuhan terima kasih saya punya masalah. Terima kasih Tuhan pasti tolong. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Dalam nama Yesus. Saudara buka mata, masalah masih ada. Tapi tadi saya percaya Tuhan pasti tolong. Beda kalau nih, Tuhan tolong saya, tolong sembuhkan, amin. Saudara jalan, kok gak disembuhin, mana? Kayaknya gak ada Tuhan nih, mana? Beda ya, tapi kalau gini, Tuhan saya bersyukur, saya lagi sakit, saya percaya Tuhan punya cara menyembuhkan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya akan sembuh minggu ini. Saudara jalan, masih sakit, Tuhan terima kasih, pasti saya sembuh. Nah, iman kita beda saudara, respon kita jadi beda. Tuhan punya alasan untuk memberkati, ya, dari dia. Ayo pejamkan mata, kita mau berdoa.
Saudara boleh berdoa, curhat sama Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda. Apa yang saudara rindukan sama Tuhan? Mari doakan, mari minta sama Tuhan. Bagi Dia tiada yang mustahil bagimu. Kau yang berfirman, Dia bilang Dia akan gendong kau. Datang kepadaku kau yang terus keluar belakang, berikan kelegaan padamu kata Tuhan. Dia yang pengen saudara sembuh, Dia yang pengen saudara dipulihkan, Dia yang rindu saudara diberkati. Yesusku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Biar musik saudara. Saudara kalau ada luka di masa lalumu dengan suami atau dengan mantan suamimu, mari ngobrol sama Tuhan saudara. Jangan biarkan itu penghalang doa kita sama Tuhan. Saudara luka dengan suamimu sekarang, saudara mungkin anggap aduh kayak gak berguna nih. Datang sama Tuhan saudara, ngobrol sama Tuhan. Dia mau pulihkan benar-benar. Dan habis itu jangan ingat lagi, lupakan dengan cinta Tuhan. Ingat 5 wanita bijaksana, 5 wanita bodoh. Kenapa 5 wanita bodoh tidak masuk dalam kerajaan surga? Karena dia kembali ke masa lalu. Dia balik ngambil minyak. Dia balik ke masa lalunya. Dia udah serius sama Tuhan, serius doa, serius ibadah, serius serius ibadah, serius pelayanan. Tapi ada satu titik, dia ingat masa lalunya, dia jatuh di sana. Dia kembali 5 gadis bodoh. Dan Tuhan bilang, jangan ingat masa lalu. Ingat istri Lot kenapa jadi tiang garam? Tuhan bilang, jangan lihat ke belakang. Tuhan bilang gini, masa lalumu itu jadi pelajaran, tapi jangan tenggelam di masa lalu.
Jangan jadi gak bisa gerak gara-gara itu. Istri Lot gak nurutkan, dia lihat ke belakang. Dia mau lihat ke masa lalunya. Dan tiang garam. Tuhan serius dengan masa lalu. Dan Tuhan gak pernah ngungkit masa lalu saudara. Yang ngungkit itu kerjaan iblis. Tuhan tidak pernah ngungkit masa lalu. Tuhan sediakan masa depan kita. Dia gak peduli seburuk apa kita dulu. Dia gak peduli sebejat apa kita dulu. Yang dia respect adalah dia sedang siapkan masa depanmu. Masa depan yang penuh pengharapan. Dan dia mau kita berjalan dalam itu. Tapi tugas iblis bilang gini, kamu ingat gak dulu, kamu ingat gak ini, kamu ingat gak ini, kamu ingat gak ini, kamu gak layak, kamu ini. Itu tugas iblis. Saudara harus berjalan maju sama Tuhan. Ingat, usia kita terbatas. Jangan mikir dulu waktu kami zaman ini enak pemerintahan. Itu dulu saudara. Kita hidup di masa sekarang. Dulu zaman Soeharto enak, itu dulu. Jangan ingat masa lalu kata Tuhan. Saya percaya saudara, sekalipun kalau Indonesia chaos, kita orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan pasti jaga. Tuhan pelihara. Bahkan banyak orang saya dengar ketika Krismon, orang lagi hancur-hancuran, tapi banyak orang justru dapat berkat, dapat peluang besar, dapat bisnis besar. Artinya Tuhan punya sejuta cara. Dalam kondisi tidak baik pun dia sanggup tolong kita. Ingat Elia. Dia gak punya apa-apa, Tuhan kirim burung gagak. Tuhan punya sejuta cara memberkati. Saya tadi malam pun saya bilang, hidup ini jangan neko-neko. Jangan terlalu banyak politik hidup ini. Tulus-tulus saja. Jangan terlalu banyak politik saudara. Tulus saja. Dan Tuhan respect dengan orang yang tulus hati. Kita garam dan terang. Tunjukkan kepada dunia. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi kau berfirman, Tuhan yang bilang kami akan sembuh oleh bilur-bilurmu di atas kayu salib. Dan itu kami percaya, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tiada dengan sungguh-sungguh katakan kau berfirman, kau berfirman, kau bersama dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku segala sakit. Yesus, ku percaya padamu. Saudara, satu lagi, kalau saudara dikecewakan orang, jangan simpan ya. Lepaskan pengampunan. Kalau kita simpan, kita yang sakit saudara. Saya banyak kok dikecewain orang. Kalau mereka datang lagi, saya kasih kesempatan. Banyak kok tukang-tukang kerja gak beres. Tapi kalau dia datang minta kerjaan lagi, ada kerjaan, saya kasih kok. Saya kasih kesempatan, saya percaya ada waktu orang berubah. Ada orang kecewain kita, datang lagi gak apa-apa saudara. Jangan buat kita yang menderita gara-gara kita benci. Ya, lepaskan pengampunan. Pokoknya hidup ini jangan neko-neko. Jangan banyak politik-politik aneh lah. Tulus aja, gereja tulus, ibadah tulus, ikut persekutuan tulus, berteman tulus. Nanti Tuhan yang bela kita saudara. Tuhan yang bela kita. Kalaupun orang manfaati ketulusanmu, ingat ada Tuhan pemilik hidup kita yang bela. Kalau dia angkat kita, orang terheran-heran saudara.
Banyak saudara bisa lihat pemerintahan, orang yang terlalu politik, terlalu banyak ularnya lihat, nggak akan kemana-mana kan. Tapi orang yang tulus, Tuhan bela. Dunia akan bantu bela saudara. Sekalipun mungkin ada orang itu nggak percaya Tuhan, tapi dunia akan bantu. Plus kita yang percaya Tuhan, ada anugerah yang bisa memerintahkan dunia lebih cepat untuk bantu kita. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur. Kami tahu Tuhan yang suruh kami datang ke tempat ini, Roh-Mu yang kudus membawa kami ke tempat ini. Terima kasih di masa tua kami mau bilang kami mengasihi Tuhan. Tuhan sayang kami dan kami sangat sayang Tuhan. Bapak berkati semua umat Lewi, berkati dimanapun berada mereka, kehidupan mereka hari demi hari, anak-anak cucu mereka berkati Bapak. Satu yang saya minta Tuhan, cukupkan segala keperluan mereka. Jangan buat mereka Tuhan kehilangan sukacita, tapi berkati mereka Bapak. Setidaknya cukupkan keperluan mereka, bahkan hibur hati mereka di masa tua mereka Bapak. Saya minta surga terbuka memberkati para umat Lewi dalam nama Yesus. Berkati mereka Bapak dengan cinta damai sejahtera, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Kami semua dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Berkati dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih Pastor Lambok atas firman yang disampaikan. Diberkati, memberkati dan menjadi berkat ya Pak. Mari kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya mengundang bagi oma opa, om tante, bapak ibu yang baru pertama kali hadir bisa memberikan tangan, ada? Oh, tante, selamat datang, tante, oma, ya saya panggil oma atau tante gimana? Coba memperkenalkan diri. Oma Sari, dari. Selamat datang, selamat beribadah dan selamat bergabung kembali untuk bulan depan ya Oma, ya dan semoga berkati. Ini ada lagi Kak. Oh ada lagi. Oma Iin. Oma Iin ya, coba memperkenalkan diri. Selamat datang, selamat bergabung. Bulan depan kita ada lagi untuk daripada Yoma dan selamat bergabung. Oke, bebas. Oh ada lagi. Ya silakan berdiri, memperkenalkan diri. Ibu Gita Galung dari Oh iya, selamat bergabung tante ya, Yesus berkati ya. Nanti bulan depan ikut lagi ibadahnya. Oke. Yuk kita akan sama-sama berdoa dulu, kita akan memberikan persembahan terbaik. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar sebagai sharing firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Lambok Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh kami dengar, kami merema dan kami boleh melakukannya Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, dan kami juga berdoa buat hambanya Tuhan, biarlah hamba-Mu terus pakai Tuhan lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih lebar lagi Tuhan, kayaknya Tuhan diberkati, memberkati menjadi banyak berkat bagi banyak orang Tuhan, berkati keluarganya semuanya Tuhan, aman dalam lindungan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan pesan yang terbaik, berkati kami Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan agung pujian, tinggikan nama-Mu dengan indah. Dengan kencang, ku puji dengan kecapi. Oh
betul ya. Ayo mengaku siapa yang hari ini ulang tahun di bulan ini. Ya, bulan Juni ini, ayo maju ke depan. Ada apa Tante Ning? Tante Ning, ada apa? Ada Coba hadiah. tunjukkan hadiahnya. Ada hadiah. Yeay. Ayo maju, ayo. Siapa yang mau hadiah? Saya juga mau. Ayo. Panjang umurnya. Silakan dibagi kadonya. Harinya Ya, kita foto bersama. Ya, kita foto dulu nanti di tengah. Coba palamu sebelah sini. Sini Ya, ada geser, geser. geser. Saya mau foto dulu ya. Oke, lihat sini. Coba. Ya, 2 kali ya kita. 1, 2, 3 senyum. Tunjukin liatin ke atas. Yes, 1, 2, 3. Oke, silakan pastor belakang. Berdoa. Bapak Ibu kita angkat tangan buat ulang tahun. Bapak kami mengucap syukur di mana Tuhan tambahkan usia buat Oma, buat orang tua kami, buat sahabat kami. Bapak, terima kasih buat usia yang bertambah. Nikmat-Mu, anugerah-Mu, kasih, berkat-Mu juga bertambah-tambah dalam hidup mereka. Tuhan pakai mereka dengan kapasitas yang dari Tuhan, bahkan bahwa mereka terus mengalami anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan sepakat berdoa dengan kesehatan, umur panjang, dan cinta yang dari Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun, Tante. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Saya serahkan kepada Ibu Betty untuk pengumuman dulu ya sebelum Shalom. Kita sekarang masuk ke pengumuman ya. Yang pertama-tama kami mewakili pengurus Umas Lewi menyatakan turut berduka cita untuk Oma Dameria Tobing ya. Dameria Tobing juga anggota dari jemaat dari lengkap ya Pak Lambo, kita turut berduka cita dan nanti minta tolong Oma Yesi ya untuk siapa yang bisa nanti update di manakah mau disemayamkan atau bagaimana ya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan dan kita semua ya, teman-temannya yang ya tentu merasa kehilangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk acara bulan depan seperti biasa jangan lupa minggu pertama, minggu ketiga setiap hari Selasa kita punya menara doa ya. Menara doa Umas ada di Newton lantai 2. Nanti silakan yang bisa bergabung mau ikut doa, mari kita datang bersama-sama kita berdoa ya. Dan minggu kedua hari Kamis biasa kita ada cool ya. Nanti selalu Kak Fani selalu kirimkan flyernya
dan juga linknya untuk cool di hari Kamis jam 4 sore ya. Seperti biasa ini semakin banyak oma-oma mestinya yang ikut cool semakin banyak ya gitu. Karena kita pakai Zoom ya. Nah yang berikutnya adalah seperti biasa ibadah di minggu terakhir itu ada ibadah UMAS setiap hari Sabtu. Sabtu minggu terakhir seperti hari ini ya ada ibadah UMAS. Nah itu mengenai kegiatan di bulan Juli ya. Kalau bulan Agustus kita punya kegiatan khusus. Tepuk tangan dulu ya, silakan ya. Nah jadi bulan Agustus kita akan halan-halan ya. Kita akan halan-halan ke Subang, jauh ya gitu ya. Nah biayanya seperti yang tertulis di sini biayanya 100.000. Nah kita ke namanya The Castello itu ada beberapa wahana ya. Hanya saja memang ke sana itu memang cukup jauh, jadi perjalanan mungkin 2,5 sampai 3 jam. Jadi tolong siapkan fisik sebelum ke sana itu supaya kita cukup tidur ya, supaya tidak teler, jaga kesehatan. Kemudian ya kita berharap kita benar-benar menikmati sehari bersama Umas Lewi. Nah, udah gitu nanti sampai di sana kita rencana naik bis bareng-bareng, bis yang besar. Jadi kita bisa unity ya, bisa sharing-sharing di bus, dan sampai di sana itu kita akan ibadah singkat. Kemudian juga kita akan masuk seluruhnya sudah kita biaya ya. Dengan membayar pendaftaran 100.000 itu kita sudah mendapat banyak fasilitas ya, tiket masuk bus, makan siang 2 kali snack dan yang lain-lain ya. Dan kalau kita misalnya mau ada tambahan wahana di sana itu wahananya itu agak ekstrim ya. Jadi kalau misalnya yang untuk umas bisanya untuk kayak rendam di air belerang, air panas. Ya, mungkin oma-oma kan seneng tuh berendam di air panas, ada kolamnya ya. Jadi kalau oma-oma mau berendam di air panas, pertama di pendaftaran 100.000-nya ya, di pendaftaran 100.000-nya ya. Mobilnya pakai bis. Kesininya tidak Nah, ditanggung. kesininya kami dari Kampung Baru, sawah, bagaimana? Itu untuk ini memang kita tidak tanggung karena kita membiayai bisnya. Nah, tapi nanti misalnya pulangnya mungkin kita masih bisa siasati. Misalnya pulangnya, mau keluar tol Jati Asih mungkin masih bisa supaya lebih dekat gitu ya. Jadi dilanjut dengan angkot gitu ya. Waktu datangnya kita harapkan kita bisa bareng-bareng dari Newton. Karena kalau misalnya datangnya mau nunggu di Kranggan gitu atau di pasar Plaza Cibubur gitu, takutnya kan tunggu-tungguan. Jadi nanti takutnya parkir nggak bisa lama juga gitu. Nah, jadi sebaiknya kita berangkatnya baru di sini karena kalau pulangnya ke sini lagi. Tapi buat orang yang misalnya lebih dekat ke Bekasi bisa mungkin kita bisa keluar di tol Jati Asih atau Jati apa ya. Tapi pulangnya ke sini ya. Ya pulangnya ke sini. Nah, yang kedua tadi yang saya mau sampaikan ini kan 100.000 ya. Tapi kalau misalnya kita mau berendam di air panas, kita masuk itu bayarnya 25.000. Nah, tapi kalau memang kita sudah ada rencana mau berendam di air panas, celup-celup kaki, celup badan, celup kepala terserah deh ya. Pokoknya celup-celup. Nah, itu kita bisa hanya tambahkan 15.000. Jadi 115.000. Karena kalau kita bayar dari awal itu dapat diskon ya. Jadi tolong dikasih tahu melalui koordinator masing-masing. Kita ada beberapa koordinator ya, ada Oma Ratna kalau untuk Jati Kramat, ada Oma Rosi ya untuk lengkap dan juga dibantu Oma Yesi juga ya untuk lengkap. Kemudian Grandma ya, ada Grandma ya, kalau lengkap ada banyak ya. Dan jangan lupa yang mau rendam-rendam bawa baju ganti, jangan sampai nanti basah kuyup kita pulang ya. Nah kemudian nanti acaranya pokoknya seru dan kita berharap kita bisa ikut.
setidaknya ya kita bisa ikut 45 orang deh gitu ya. Oke, kapasitas terbatas ya, ini untuk 45 orang, jadi tolong daftar pastikan dulu ya. Dan masih ada 2 bulan, jadi bisa nabung ya, nabung dulu. Ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Oh ya, celananya, putih, krem atau ya, yang penting pakai bajunya kaos merah. Kalau ada kaos emas merah, ya, merah supaya cantik di foto. Kita maunya celananya putih biar gondreng, karena juga masih bulan Agustus. Tapi kalau misalnya kita nggak punya celana putih, kita bisa pakai krem atau kita bisa pakai warna lain. Ya terserah ya. Kalau bisa sih agak-agak putih, krem, agak terang lah ya gitu. Nah, yang penting pakai celana panjang dan jas merah gitu ya. Jangan sampai pakai sarung, nanti masuk angin. Ya, oke, itu saja mungkin ya. Kak Fani, ada lagi tambahan? Udah ya, kayaknya nggak ada. tanya aja. Nanti kita juga pasti akan info lah di grup. Ada flyer. Ada pasti. Ya, bawa topi, payung itu. Ya. Dan memang lokasinya itu agak ada naik, terus ada turun gitu ya. Tapi masih aman sih. Ya, sepatunya pakai sepatu yang nyaman ya, sepatu nyaman. Ya, sepatu cats ya. Jangan pantofel. Kita tidak masuk mall. Kita masuknya ke lapangan. Pakai sepatu sneaker. Oke, sneakers ya. YouTube-nya coba aja gitu ya. Oh ya, boleh di YouTube. Oh ya. Apa namanya? The Castello. Di Castello. Oh ya, oke. Coba. Tempatnya sih seru ya. Ada linknya. Udah, pokoknya aja tulis aja The Castello. Yang mana aja bebas nih. The Castello. De Castello. De Foxtrot Profis atas Castello. Castello pakai C. Terserah bebas yang mana aja. De Castello. The Castello. Ya. Ini. Ya, di atas juga. Tuh.